dengerin belum jelas diulang lagi ya. Kita akan lihat lagi matematika sebentar ini karena terakhir supaya nanti karena enggak jelasin ini lagi ya sebelum kita masuk ke tentang Allah ya. Kita bicara Allah yang menyelamatkan. Minggu lalu kita udah belajar tentang matematika ya saudara ya. 1 tambah 1 tambah 1 ya toh sama dengan berapa ya toh. Kalau kita bicara matematika di dunia simpel banget, 1 tambah 1 sama 1, 3. Tapi ini bicara matematikanya Allah, dia Tritunggal. Tidak segampang itu, tidak sesederhana itu, 1 tambah 1, 3. 1 tambah 1 tambah 1, 1, mumet ya. Harus dilihat dulu secara singkat ya, apa yang ditambahkan. Gitu loh. Ada yang bisa dijumlah, ada yang bisa dijumlahkan, ada yang tidak bisa dijumlahkan. Minggu lalu saya berikan contoh apa? Air kan? Ya gelas air itu ya. Ada lagi yang tidak bisa dijumlah. Pak Hari sempat nyebut pasir. Nanti saya jadi ingat gara-gara itu di rumah. Tak ingat nanti bukan pasir tapi tanah liat. Nanti ada kan bisa jadi tanah liat. Oke. Ada lagi yang tidak bisa dijumlahkan. Ini belum Allah loh saudaraku. Kita baru bicara ciptaan. Ya. Yang diciptakan oleh Allah, benda ciptaan saja ada yang tidak bisa dijumlah. Apalagi saudaraku? Udara. Saya jadi ingat gini. Jadi coba, ini saya gambar udara itu yang dibungkus di dalam namanya ini, saudaraku. Ini namanya apa, saudara? Ini kira-kira gini aja. Balon. Isinya apa? Udara. Wis, ada balon 1. Bukan bakal calon, saudaraku ya. Sudah lewat pileknya. Reni ikut pilek enggak, Reni? Pilek gimana? Pilek. Ada 3 balon, ini nanti ada hubungannya, kok tambah kecil ya, sama sebetulnya, mana, penghapusnya mana, sama, ini yang disebut nanti bahasa Yunaninya alos, ayo saudara, katakan sahabat itu, ada 3 apa? Itu yang Yesus, yuk tetap kecil, tidak apa-apa ya, anggap, ini bukan batu, mentang-mentang ini Bapak besar, Yesus kecil, enggak, ini saya aja gambarnya enggak teratur aja ya, udara, ini balon, ini dulu. Ada berapa balon? Ya kan? 3. Ada berapa udara? Kan ini balon isinya udara kan dijumlah kan? Yang 3 apa? Balonnya. Terus udaranya berapa? Tetap 1, ya kan? Jadi 3 balon udara gitu. Lah, demikian juga ini ada berapa kita nyebut kemarin Bapak, Anak, Roh Kudus itu disebut apa, saudaraku? Pribadi atau realita? Mungkin lebih enaknya kita sepakat saja realita pribadi gitu aja ya. Karena ini bukan sekedar pribadi tapi realita juga. Realita bukan sekedar realita tapi ada pribadinya. Ada berapa realita? Allah itu ada berapa kenyataan? 3, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi berapa Allah? Itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa Allah? Ini pertanyaannya. 1 Allah. Berapa pribadi atau berapa realita? 3, gitu loh ya. Jadi jelas ya di sini sampai. Ternyata ada contoh yang lebih baik. Saya jadi ingat ini ada Pak, sudah bisa dilihat di YouTube ya, Esra Soru. Saya jadi ingat tuh ya ada yang lebih baik dari contoh ini. Ini karena kan pakai ada udara, jadi ada balon. Ini saudaraku. Nanti dihapus, ini sudah selesai. Saya gambarnya kurang canggih ini. Siapa Mas bagaimana? Gambar cobek apa? Piring dari tanah liat itu ya apa enaknya? Layah, cobek itu paling gitu. Gini aja, bunter gini aja ya. Terus penting gambar. Dari tanah liat, TL gitu aja. Pak Hari bilang pasir kemarin ya. Cobek atau piring dari tanah liat. Tanah liat. Ya, ada berapa piring? Nah, langsung piringnya dari tanah liat, bahannya, esensinya. Kemarin kita minggu lalu udah belajar ya, hakikatnya, substansinya. Ada 1 piring yang berasal dari tanah liat atau dari pasir besi. Gelas itu kan dari pasir besi. Tanah liat. Ada memang benar ada 3. Orang Kristen enggak goblok. Ada 3 memang. 3 pribadi, ada 3 realita. Ada 3 yang kelihatan ini ada 3 gitu loh. Ada realita 3 piring. Ya toh? 3 piring, tapi tanah liatnya tetap 1.
yang disebut hakikat. 1, 2, 3. Hakikatnya tanah liat. Wujudnya berapa? 3. Yesus pernah ngomong, ya toh, aku akan mengutus Roh Kudus, penolong yang lain. Bahasa Yunani lain itu ada 2. Alos, ya, alos sama eteros. Eteros gini, eteros, ya, ya eteros. Muncullah hetero. Alos itu gini, ini yang lain bukan? Ini lain sama ini bukan? Saya mau tanya, ini lain bukan? Lain tapi sejenis enggak? Nah itu loh kira-kira. Kalau ini heteros, ini sih ya. Ini piring dari tanah liat, ini gelas. Ini apa meneh? Kendi apa Pak gambarnya? Teko. Wes pinter gambar yang pendeta satu ini, ya. Ini heteros. Lain ya berbeda. Kalau ini lain sejenis, bahannya sama, hakikatnya sama. Itu alos. Yesus ngomong, aku akan mengutus penolong yang lain. Itu kan ayatnya kan, alos parakletos, alon parakliton, penolong penghibur yang lain. Sejenis dengan aku, yang lain dengan aku. Jadi sama, sejenis. Ini ajaran Tritunggal sudah ada ya. Paham ya, sampai sini aja, enggak usah panjang-panjang. Tolong dihapus, tim penghapus. Tim saya, tim apa ini? Oke, nah sekarang kita, ini nggak akan dijelaskan lagi, ini saya harap Anda sudah mulai ngerti tentang hakikat Allah yang satu. Jadi yang Tritunggal, apa yang 3, apa yang 1, yang 3 apanya? Pribadinya, atau realita. Ya, tapi yang 1, hakikatnya, substansinya 1, substansi sebagai Allah. Oke. Nah, kita akan mulai di sini, karena kita akan belajar tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kemarin minggu lalu kematian disinggung cuman sedikit soalnya ya. Nah, saya minum dulu ya. Ini soalnya yang datang banyak, jadi agak panas sedikit. Oke, kita mulai dari sini ya. Minggu lalu saya menjelaskan ini Kristen Timur pakai penjelasan Tritunggal seperti ini. Ini bisa dipakai untuk menjelaskan lebih jelas, karena yang itu kesimpulan aja. Tapi ini lebih ke apa ya namanya, penjelasan lebih jelas untuk pada poin-poinnya nanti. Coba saya akan tunjukkan. Nanti saudaraku, pelan-pelan ini bukan berarti nggak dipakai lagi, sudah nggak dijelaskan, ini kesimpulan aja. Nanti saudara akan lebih jelas lagi. Ini juga untuk mendapat gambaran tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Itu nanti juga saya akan hapus. Nanti lebih jelas, nanti kapan terakhir aja kalau sudah masuk ke sana. Dari ketiga realita pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kita udah belajar minggu lalu. Bapa itu roh, Allah itu roh. Amin, saudaraku. Roh itu enggak kelihatan. Namanya juga Roh Kudus, enggak kelihatan. Duh, Pak, burung merpati itu Pak, kelihatan. Itu bukan wujud Roh Kudus yang asli, itu penampaan, penglihatan. Oh, kalau gitu ada burung merpati, manuk doro, plok. Oh, Roh Kudus itu. Bukan. Itu hanya penampaan waktu Yesus disalib, dibaptis. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan burung merpati ya, saudaraku. Itu penampaan waktu itu. Oke. Dari ketiga pribadi ini, saudaraku, hanya satu yang memperlihatkan diri. Sudah saya tunjukkan. Nanti kalau dibuka kepanjangan, dia adalah Kolose 1:15 adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini Yesus dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1:18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa dan Rohnya tentunya. Tetapi Anak Tunggal yang di pangkuan, kolposnya Bapa dalam rangkuman kesatuan dengan Bapa, dialah yang menyatakannya, gitu loh ya. Banyak ayatnya, 2 Korintus 4 ayat 4 itu apa? Allah yang nampak pada diri Kristus. Yesus sendiri ngomong, kamu lihat aku, kamu juga lihat Bapa. Oke, jadi Bapa tak terlihat, Roh Kudus tak terlihat, Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah itu jadi terlihat melalui Yesus. Kita akan lihat Kejadian 1 sebelum nanti saya akan runtut juga sampai turun mati di kayu salib terus bangkitnya. Oke.
Kejadian 1 ayat 7, ini kejadian setelah jatuh dalam dosa. Kejadian, 3, manusia jatuh dosa. Apa yang terjadi waktu itu? Kejadian pasal 3 ayat 7. Baca. Kejadian pasal 3 ayat 7. Setelah mereka makan buah kuldi itu, saudaraku ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini yang bikin tadi Pak Ari stand up supaya enggak hujan, cawatnya dilempar. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka menyematkan. Ya, ini kalau dibahas ini ya panjang. Berarti dulu sebelumnya mereka telanjang enggak, saudaraku? Tapi masalah enggak? Enggak masalah. Kenapa jadi masalah? Karena dosa. Loh, telanjang itu enggak masalah, saudaraku. Saudara kalau mandi telanjang enggak? Masa pakai baju? Ya kan? Terus, enggak bahas itulah nanti kemana-mana. 8. Ketika mereka mendengar, perhatikan baik-baik, mereka yang kedapatan telanjang berdosa, malu. Aduh, dosa itu bikin malu. Kalau orang berbuat dosa tidak malu, perlu bertobat, saudaraku. Dosa bangga. Gitu. Kalau orang berbuat dosa yang wajar seharusnya malu. Itulah orang berdosa, malu. Dan bukan cuma malu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Bersembunyi, takut dengan Tuhan, takut ketemu Tuhan. Itulah orang berbuat dosa. Ya, tapi saya tidak bahas di situ. Malu, takut ketemu Tuhan, takut sembunyi. Lari dari Tuhan. Padahal nanti Tuhan itu, kalau manusia malu, takut, lari, sembunyi dari Tuhan, terus Tuhan tinggal apa enggak, saudaraku? Tuhan ngapain? Baca terus. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Terus? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Apa yang Tuhan lakukan? Mencari. Ini loh Tuhan yang benar. Tidak manusia berdosa dimaki-maki, dimarah-marah. Kamu ini memang, kamu ini enggak, jangan salah, saudaraku. Ini loh yang dicontohkan Yesus, yang diwujudkan Allah melalui Yesus. Aku datang, ingat ayatnya kan? Bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi untuk mencari orang yang berdosa. Itu panggil. Justru kalau Anda orang berdosa, jangan lari. Anda lari kemanapun, kau lari. Ku kejar apa itu? Kejarlah daku. Oh, kok nggak ada hubungannya. Saudara lari kemanapun, Tuhan akan kejar. Sampai ada lagunya kan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh. Nanti kalau saudara lihat ini tambah jelas nanti. Tuhan, bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Penuh. Langit dan bumi dipenuhi dengan kehadirannya. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Itu adalah, aku diam di dunia orang mati, engkau juga di sana. Kemanapun, tidak bisa lari dari Tuhan. Jangan lari, saudaraku. Kalau Anda lari pun Tuhan tetap panggil kita semua, amin. Karena Dia kasih. Di manakah engkau? Mau dipanggil untuk apa, saudaraku? Untuk diselamatkan ya. Singkat ceritanya kan di situ. Itu dikasih baju yang dari kulit binatang. Ya terus dikasih janji nanti keturunan perempuan ini akan ngalahkan ular, nginjak kepalanya ular yang telah nipu ini. Nah, itu nanti cerita lain. Oke, saya mau ke ayat 8-nya tadi kembali. Ketika manusia setelah tahu telanjang karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tahu berdosa dan mereka mau sembunyi. Apa yang membuat mereka sembunyi? Karena mereka mendengar bunyi apa? Langkah Tuhan yang lagi ngapain, saudaraku? Berjalan-jalan. Ini wujud apa berarti, saudaraku? Wujud seperti manusia. Ingat Abraham, Kejadian 19. Lalu melihat, coba lihat Kejadian 19 ayat 1 ya. Sorry, 18 yang 18-nya. 19 itu Sodom Gomoranya. Lihat. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan Tuhan huruf besar semua, Yahweh, Allah, Bapa.
menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Terus, Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. yang dilihat ini apa, saudaraku? Orang, pakai sayap gak? Lihat orang. 3 orang berdiri di depannya. Yang satu, Allah, Yahweh. Yang dua siapa? Yang dua siapa? Malaikat tuh, pasal 9. Ayo, tadi yang saya keliru tadi, pasal 19 ayat 2, lihat. Tadi, 19 ayat 1. Nanti kembali ke sini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, nanti karena mencar ya, yang Yahwehnya itu masih ngomong-ngomong sama Abraham, itu loh ceritanya, baca dong Alkitab. Nanti diskusi sama Abraham ini bersafaat, minta pengampunan untuk Sodom dan Gomora. Ditawar sampai berapa orang? Tuh 10 akhirnya ya. Dari 50, kalau ada 50 orang benar, jangan dihukum. Terus terakhir sampai 10. Ternyata enggak didapati 1 orang, 10 pun orang benar. Ya, lalu kedua malaikat ke sana hukum, yang satu masih. Lah ini ya, jadi yang satu itu Tuhan, yang 2 malaikat. Jangan salah ya. Oh itu Tritunggal Pak, 1 Bapa Anak Roh Kudus. Ngawur. Kita bukan seperti yang film India itu, saudaraku ya. Itu lain loh, ini ingat baik-baik. Siwa nitis jadi apa sendiri, Wisnu jadi apa, terus apa satunya? Brahma jadi apa? Wah, pernah itu bahasa itu ketemu enggak ngerti pertama, perang akhirnya. Oh, ternyata ngerti. Oh, ini sama dewanya. Enggak seperti itu, Bapak nitis sendiri enggak. Ya. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, kembali ke Kejadian 18, sekarang ayat 2-nya. Tadi kan ada penampakan, lihat ada seorang, terus ada 3 orang berdiri. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Akhirnya disambut. Ini siapa ini, saudaraku? Loh, Tuhan kok kayak orang? Allah katanya nggak bisa dilihat, ini benar baik-baik. Allah bisa dilihat enggak? Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Allah tidak terlihat. Allah tidak kelihatan. Tapi kenapa kok bisa dilihat Abraham? Bisa dilihat siapa? Tadi Adam. Ya kan? Kenapa? Siapa itu? Gitu loh, saudaraku. Oh, siapa dia? Ini siapa, saudaraku? Anak Allah, Tuhan Yesus. Coba tadi loh, Yohanes 1:18. Yohanes 1:18, wah tempat sampahnya di sana, sudah disiapin. Di sini respon semua, saudara. Heru tiba-tiba deket saya, Pastor, sudah ada tempat sampah di depan. Oh ya, tinggal nginjek kaki ya, soalnya mau buang ini repot, mesti kemana-mana gitu ya. Seret, cerut ya. Baca. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Anak tunggal Allah, sang anak Allah yang satu kolpos. Kolpos itu rangkuman, kolpos itu bentuk, itu bisa diartikan cekung, teluk. Itu karena itu menggambarkan, itu bahasa Yunaninya kolpos. Itu satu bisa rangkuman, rangkulan itu. Jadi satu kesatuan istilahnya, dalam kesatuan dengan Bapa, ada di pangkuan Bapa. Jadi sampai orang gambar itu keliru ya. Ada Bapa, terus biasanya kan Maria, terus mangku bayi Yesus. Ini gambar bapak mangku Yesus. Wis tambah ini ya apa saudaraku ya. Karena imajinasinya terlalu berlebihan. Padahal ini bahasa aslinya maksudnya enggak seperti itu. Ini bicara kesatuan dengan Bapa. Anak tunggal Bapa. Itulah yang dialah yang menyatakannya. Menyatakan Bapa ini. Ibrani 1 ayat 3. Ini minggu lalu sudah sedikit, sebelum saya langsung tutup poin nanti masuk ke sini. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Sampai. Ia adalah, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Baca sama-sama, saudara 3. Yesus adalah siapa? Gambar wujud Allah. Bukan saya ngomong, Alkitabnya ngomong. Ini gambar wujud Allah. Sudah digedein sama Mas Immanuel. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada pancaran sinar gini. Ini malah pas ini nanti. Ini kalau dihilangkan semua nanti akan lebih jelas. Pelan-pelan dulu di sini.
Ini satu kesatuan. Memang saya sengaja taruh di sini. Ya, jadi Allah itu menyatakan diri melalui anaknya. Melalui Yesus Kristus anak Allah, inilah Allah itu menyatakan dirinya, gitu loh saudaraku. Lah ini yang dunia tidak bisa menerima ini. Allah kok punya anak? Dipikir Allah kawin dengan siapa punya anak? Tidak, seperti dewa-dewa. Anak Allah itu, sudah belajar kan? Nah ini minggu lalu ya. Dilahirkan. Kalau Roh Kudus keluar dihembuskan. Saya mau tanya, Anda ini kenapa disebut manusia? Masih ingat enggak? Saya sering tanya ini. Kenapa Anda disebut manusia? Anda ini kenapa disebut manusia? Kenapa saya manusia, Anda manusia? Ini loh poinnya, kenapa? Karena keluar dari manusia. Anak Allah itu Allah atau bukan? Kenapa? Keluar dari Allah. Anda ini kenapa disebut anak-anak manusia? Hei anak-anak manusia. Karena kita ini semua keluar dari yang namanya manusia. Ini anak Allah ini keluar dari Allah. Bukan dari ibu Allah loh saudaraku. Keluar Yohanes, ini harus apa lah ini? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8:42. Kata Yesus sendiri ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa, kalau Allah itu bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu pasti ngasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar. Datang, Yesus ngomong, keluar datang dari Allah. Apakah, Yesusnya mana satunya? Saya sudah menjelaskan minggu lalu, saudara harus bisa membedakan. Yesus yang di sini, yang tampilkan Mas Immanuel, sama Yesus yang di dunia ini. Waduh, diapakno itu. Ya sebelum disalib di sini dulu. Ya kan? Nah, pelan-pelan dulu. Yesus yang ditemui Adam, yang ada lagi Manoah, saya mau tunjukkan itu panjang lagi, Hakim-Hakim 13, itu banyak menemui Yosua, menemui Musa. Coba ini Keluaran pasal 19 ayat 1, coba. Ayat 1. Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. 20 ya kayaknya, 20. Turunlah Tuhan di gunung itu, 20 ayat 1. Pasal 20. Oh bukan, pasal 19, berarti ayat, terus baca terus saja tadi. Turunlah Tuhan, coba. Ayat pasal 19, benar. Ayat 2-nya baca terus. Pasal 19. 2. Di gunung Sinai, Tuhan di gunung. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka terus baca di padang terus. gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Terus? Ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Terus? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, Kalau 4 ayat 16. dan membawa kamu kepadaku. Kalau 4 ayat 16. Langsung 18 panjang ya. 18 langsung aja. 18. Ini Tuhan mau datang di gunung Sinai. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Nah, turun di gunung Sinai. Saya mau tanya, yang Tuhan turun ke atasnya dalam api, terus menemui Musa dalam, berapa kali Tuhan turun ke dunia? Saya mau tanya, loh, Yesus kan belum lahir waktu itu. Yesus lahir kapan, saudaraku? Natal. Ya, tahu peristiwa Natal. Itu kalau saudara mau tahu waktu ya, jadi itu namanya tahun Masehi. Kenapa Masehi? Mesias. Itu tahun Masehi. Kesana itu disebut setelah Masehi, tahun Masehi ya. Di sini sebelum Masehi kesana ini, sebelum SM, sebelum Masehi. Ini tahun Masehi. Oke. Jadi ini kesana ini sebelum, jadi titiknya di sini. Ada tahun Abraham itu 2000, Abraham ya, 2000 sebelum Masehi, sebelum Mesias datang, Yesus datang. Jadi ini sebetulnya gini ngukurnya, cuman ada kesalahan hitungan sehingga diperkirakan Yesus itu 4 sebelum Masehi, ada salah ngitung gitu loh.
Ya waktu itu kan belum dihitung, orang kan hitung-hitungannya beda. Tapi intinya seperti ini, tahun itu seperti itu. Lah ini zamannya Abraham aja, ya toh, Musa itu di sini. 430 tahun setelah ini Musa, ini Abraham yang ketemu tadi ya. Ini Yesus sudah ada atau belum di sini? Belum. Belum, ini 2000 tahun loh saudaraku, sebelum Yesus. Yang turun ini, lah ini kan ada pada waktu tahun Masehi, keluar dari mana? Kalau yang di bawah ini keluar dari mana? Maria. Ya kan, jangan salah. Jangan bedakan loh. Yang sini keluar dari Allah. Karena waktu Yesus ngomong, aku keluar dari Allah. Loh, anaknya Maria. Oh, keluar dari Maria, kok keluar dari Allah? Karena Yesus yang maksud Yesus itu di sini. Aku keluar dari Allah. Gitu loh, paham saudaraku ya? Lah, yang Gunung Sinai ditutup asap, Tuhan turun ke atasnya dalam api. Turun di Gunung Sinai. Allah enggak kelihatan. Allah kok bisa kelihatan turun? Ini siapa? Gitu loh saudaraku. Jadi Anda harus ngerti, Yesus itu sudah banyak menampakkan diri. Makanya kenapa Yohanes pasal 8 ayat 50, coba 51 ya, 50, coba 50 dulu. Yohanes pasal 8 ayat 50. Ayat 51. Terus 52. Abraham sebelum ini. Yohanes 8:52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Tuhan Yesus dianggap gila kerasukan setan. Kenapa? Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah kehidupan. Barang siapa nurut firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut, itu kematian, thanatos. Tidak akan mati sampai selama-lamanya. Loh, kamu orang gila. Abraham saja mati. Lah kamu ini siapa? Kalau orang nurut kamu, tidak akan mati. Terus ayat 54. Ya terus, 53, tadi 52 ya. 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan dengan siapakah engkau samakan diri? Abraham mati, nabi-nabi mati, engkau ini siapa? Gitu loh, kok bisa ngomong seperti itu? Gitu loh. Terus? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Nah, terus lompat, ayat 56, Abraham. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia... Perhatikan baik-baik. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia akan bersukacita. Kapan Abraham melihat Tuhan Yesus? Kapan Abraham melihat Tuhan Yesus, saudaraku? Kapan Abraham melihat Tuhan Yesus? Yesus ngomong begitu. Dalam wujud sebagai anak Allah. Penampakan Allah. Allah yang jadi gini loh, Allah itu menampakkan diri melalui anaknya. Gitu loh. Melalui Yesus. Ya. Jadi Allah itu tidak kelihatan, jadi kelihatan karena Yesus. Terus ayat 57. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Emangnya siapa engkau? Abraham 2000 tahun yang lalu, umurmu ini loh, belum sampai 50 di sini, belum sampai 50, kamu ini siapa? Kecuali kalau umurmu ribuan tahun gitu. Terus kata Yesus apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ginome, itu artinya lahir, sebelum Abraham jadi. Makanya hari lahir itu juga hari jadi. Hari ini hari jadinya Misel. Nanti kita doakan saudaraku ya. Syukuran. Loh, kamu kapan hari lahirnya? Apa tanggal berapa? Mungkin bulan ini tanggal berapa? Ya pas hari ini Pak. Wah luar biasa. Hari lahirmu berbarengan dengan naik kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Ya, hari lahir, hari jadi sama enggak saudaraku?
Hari lahir, hari jadi. Ya teman sama. Jadi lahirnya Abraham, sesungguhnya Abraham belum jadi, Abraham belum lahir, aku telah ada. Telah ada. Oh, Yesus telah ada. Ini. Jadi orang itu nggak nyambung. Kenapa? Karena yang dibayangkan mereka kan orang Yahudi itu ngomong, anggap aja ini orang Yahudi ya. Ngomong pada waktu Yesus jadi manusia, nek sing ngubungi nawari macam-macam biar. Asuransi apa. Kadang saya nggak tak buka telepon. Mereka lihatnya ini loh, kapan kamu ini lahir dari Maria, ya kan? Ibumu Maria, umurmu belum 50. Abraham itu loh kapan ketemu kamu? Karena Yesus bukan sedang ngomong ini. Yesus sedang ngomong dirinya sebagai anak Allah. Ya. Jadi Yesus itu istilahnya memiliki, lah ini saudara uniknya. Allah itu berapa hakikat? Pelan-pelan ya. Substansi, berapa hakikat Allah itu? Hakikatnya cuma satu. Substansinya yaitu Allah. Pribadinya tiga. Lah Yesus ini unik. Pribadinya satu, realitanya. Tapi punya dua hakikat. Dua substansi. Hakikat sebagai Allah, hakikat sebagai manusia. Mumet kan? Ini makanya enggak sesimsalabim gitu. Hakikatnya kita lihat Filipi pasal 2. Yesus punya dua hakikat. Hakikat sebagai Allah, hakikat sebagai manusia. Hakikat sebagai Allah keluar dari Allah. Hakikatnya manusia keluar dari Maria, manusia itu. Coba. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kita sering pernah baca ayat ini ya. Kalau pakai gambar lebih jelas, lihat aja nanti. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang Kristen, namanya Kristen, pengikut Kristus harus punya pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan Yesus kita, yang kita ikuti. Bagaimana cara berpikirnya Tuhan Yesus? Lihat ini. Wahyu ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Loh, rupa Allahnya mana? Ini loh saudaraku. Ini morfiteu. Ya. Tidak salah gini. Morfi, teu. Morfiteu, rupa Allah. Ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Anak Allah itu Allah juga bukan? Setara gitu loh dengan Allah. Allah juga gitu loh. Setara, morfiteu, rupa Allah. Sebenarnya rupa itu bukan wajah. Lebih ke bentuk morfi, bentuk wujud Allah. Ya, bahasa Inggrisnya form of God, wujudnya Allah, bentuknya Allah. Saya coba cari arti yang lebih baik itu figur, memiliki figur Allah, sosok Allah ya, atau sosok sebagai Allah. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Menghampakan dirinya sendiri. Ini dihampakan kealahannya. Jadi dianggap tidak ada gitu. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah ini loh yang diambil. Mengambil rupa, mengambil bentuk, mengambil figur, mengambil sosok seorang hamba. Morfi, singkatan aja ya. Morfi dulos. Morfin dulun, bahasa Yunaninya, bentuk objek soalnya. Jadi mengambil dari rupa Allah, wujud Allah, mengambil wujud hakikat Allah, mengambil hakikat manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah ini jadi tidak ngarang, ada dua hakikat. Ada dua rupa. Ada dua wujud Yesus, loh ya kan? Morfi Theo, wujud Allah, morfi dulos, wujudnya hamba yang adalah manusia. Coba dilek dulu ya. Jadi saudara jangan bingung gitu. Jadi Yesus itu ada di sini juga ada di sini loh ya Pak Saudara. Sekarang gini coba berarti ini cara berpikir metafisik kan di atas fisik. Yesus pernah ngomong begini, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Kita lebih dari 2-3 orang bukan?
Terus di gereja GKJW sana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku pasti ada di tengah-tengah mereka. Ada di sana juga bukan? Loh, Yesus bisa di sini kok bisa di sana? Saya mau tanya, Yesus ada di hati saya enggak? Ada di hati saudara enggak? Dia bisa di hati saya, bisa di hati saudara. Itu loh, namanya Maha Hadir. Saya dulu pernah tanya guru SD saya, Pak, karena waktu itu saya belum bisa membayangkan Tritunggal, belum ngerti ya, masih SD. Kalau Allah, kan kita nyebutnya Allah jadi manusia kan, Allah benar memang Allah. Itu Allah yang jadi manusia. Minggu lalu kan Allah turun ke dunia. Allah yang turun, tapi melalui Yesus. Loh, Bapaknya kemana? Waktu Yesus turun, ya tadi ya, ke Gunung Sinai. Lah bedanya gini, yang ke Gunung Sinai, nemui Abraham, nemui apa? Yang dosa itu siapa? Yang telanjang tadi siapa? Adam. Itu belum jadi manusia, tapi bisa mewujud seperti manusia. Gitu loh. Belum keluar dari Maria maksudnya, gitu loh. Walaupun disebut orang. Waktu saya tanya, waktu Allah jadi manusia, surga kosong. Allah turun ke dunia kok. Jadi manusia. Surga berarti apakah kosong? Tidak, karena Allah Maha Hadir. Anak Allah turun jadi manusia. Di sini tetap, apakah Allah kehilangan firman-Nya? Karena firman-Nya jadi manusia, hilang firmanku ini. Tidak bisa ngomong, soalnya ada, maaf. Itu di YouTube, seorang kiai, enggak mungkin, Yesus itu firman. Tanya dia, kan firman jadi manusia. Allah kok masih bisa ngomong? Pada waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasih. Yang ngomong itu siapa, saudaraku? Bapak. Loh, kok masih bisa ngomong, firman-Nya sudah jadi orang loh. Karena dipikirnya ini loh pikirannya. Pikiran fisik. Firman sudah jadi manusia kok masih ada suaranya. Ini aneh ini. Saya nyambung, makanya ya harus belajar ini dulu. Jadi Yesus satu lagi ayat Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 1. Saya akan tunjukkan bahwa Yesus itu memiliki dua hakikat. Dan pada saat ayat ini, itu bisa bersama-sama menyatu. Coba lihat. Yohanes 17 ayat 1. Kok 17. Yang Matius 17, Matius bukan Yohanes. Semua ingat Yohanes saja. Matius 17. Menampakkan diri. Yesus bersalin rupa. Ayo. Matius 17 ayat 1 dulu Mbak Esther. Nanti saya pending dulu loh pernikahannya. Konseling nak perpanjang loh nanti. Rere ini konselingnya paling panjang Pak Ari, 6 bulan makanya. Wes gak usah tiap minggu, 2 minggu, 3 minggu. Saat numutan. Kalau tiap minggu kehabisan bahan saya nanti. Wes sharing-sharing toh. Bulan Juni nanti tanggal berapa ya? 16. 23 sorry ya. Kamu nanti tak lama-lamakan 1 tahun loh kamu konselingnya nanti. Kalau keliru terus ya. Ayo. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Yesus yang mana yang membawa Petrus, Yakobus, Yohanes? Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang di bumi. Yang ini manusia ya. Terus. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Pinter kok pas ya kamu gambar gunung. Jadi bisa dipakai terus tadi ya. Gunung Sinai ya datang di sini. Yang datang ini tadi ya gunung Sinai. Oke, diajak naik ke gunung. Terus? Di situ mereka sendiri saja. Karena zamannya Yesus jadi manusia, Natal. Terus setelah Natal. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yang berubah rupa di depan mata mereka yang mana? Asik agak apa-apa. Biar anu gitu loh. Yang berubah rupa yang mana? Yesus yang di sini apa yang di sini? Ini manusia kan tadi yang ngajak. Berubah rupa. Depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Terus ayat 3, saya tidak menggoda lagi nanti hilang fokus. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Itu di tempat yang lain itu ada yang perbandingannya. Coba Wahyu pasal 1 ayat yang ke ini ayat ini 7, 8. 10 kayaknya. Ya. Terus pada hari Tuhan, ini Rasul Yohanes dapat penglihatan tentang kitab Wahyu itu dari sini. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring
seperti bunyi sangkakala. Saudara kalau tiba-tiba di belakang saudara ada suara nyaring, wet, kaget enggak saudaraku? Mercon aja bikin kaget, apalagi sangkakala nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh Ya, jemaat. lompat, terus itu ada 7 jemaat. 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Sopo to sing ngomong iki mau? Tak deloke. Ketika berpaling, Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. kalau gerejanya Mbak Nilam dulu diterjemahkan ya. Saya nanti terlalu panjang jelaskan. Ini bicara Roh Kudus. Ini bicara kehadiran, terus nantilah ya. Oke. Terus Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. ada seorang serupa anak manusia, berarti kayak manusia gitu loh ya saudaraku ya. Terus Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. dari emas ikat pinggangnya. Terus Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. oh kalau rambutnya putih berarti ini tua. Terus ini Allah Bapa itu ada gambar. Wis ngaco semua. Allah itu bukan fisik, roh, enggak bisa dilihat. Kalau bisa kelihatan itu karena ada yang memperlihatkan diri melalui Yesus itu loh, anaknya itu loh. Kepalanya rambutnya putih, kepala dan rambutnya putih, bagian bulu yang putih metah Dan matanya bagaikan nyala api. matanya bagai nyala api. Ini siapa saudara? 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya air bah itu kayak apa? Tsunami. Tsunami itu suaranya gimana tuh? Sembuh. Wiki. Terus 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saya pernah ngalami secara pribadi Yesus datang. Itu awal saya bertobat. Kalau enggak gitu enggak bertobat. Enggak mungkin saya bertobat. Datang. Tapi ya ini, melihat Yesus wajahnya, maaf bukan kayak lukisan itu ya. Itu kan bayangan imajinasi aja. Wajahnya, tapi saya ngerti itu Yesus itu. Ngerti. Ini kan wajahnya bagaikan matahari terik. Tahu, kalau saya pribadi tahu itu Yesus karena waktu ngomong itu manggil saya, singkat ceritalah. Tapi ini coba, dari mana ini Yesus? 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi sama seperti orang mati, kelenger. Kaget saudaraku, lihat Yesus yang ajaib, yang dalam kemuliaan. Ya, terus? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Terus, apakah ini Yesus yang dimaksud? Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa ini saudaraku? Jelas kan? Terus? Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mati minggu lalu kan, Jumat kok minggu lalu. Megang, masuk ke dalam kerajaan maut, memusnahkan iblis yang berkuasa. Ini Yesus. Lah, yang dilihat Rasul Yohanes itu Yesus yang mana? Kitab Wahyu itu setelah Yesus naik ke sorga, saudaraku. Kembali kepada kemuliaannya gitu. Amin saudaraku, paham saudaraku? Ya nanti pelan-pelan lagi dulu. Sekarang Yesus yang ini kemana gitu nanti kan ya. Ada nanti. Ya. Oke ya, sekarang kita masuk jadi ini tentang anak Allah ini kita sampai di sini. Kita akan langsung ya jadi manusia terus mati. Kita sudah belajar minggu lalu. Yesus itu mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya, yang mati adalah manusianya. 1 Petrus 3:18 minggu lalu ya. Jumat kemarin baca sendiri, sering saya khotbahkan. Mati dibunuh dalam keadaan manusia. Waktu mati, rohnya itu keluar. Coba diulangi lagi enggak apa-apa deh. Cepat nanti. 1 Petrus 3:18. Waktu mati, rohnya ya masuk ke dunia orang mati. Terus sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Mati lah, matinya itu untuk dosa kita. Jadi orang Kristen ini ngerti ya, Yesus kenapa mati? Mati untuk apa? Segala dosa kita, menebus dosa kita. Terus menebus kita dari dosa. Terus ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saya mau tanya, yang mati yang mana? Yang ini
Atau yang ini? Lah ya toh. Tuhan kok mati? Lah sekarang Anda punya gambaran Allah tidak mati, anak Allah, bukan anak Allah, apa Allah dalam kesatuan dengan Allah, Sang Firman. Yang mati adalah manusia, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Manusia yang keluar dari mana? Maria, manusia. Bukan yang keluar dari Allah. Ini nggak bisa mati. Roh Kudus tidak bisa mati. Ya, paham ya? Oke, dibunuh dalam keadaannya manusia, terus? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibangkitkan menurut roh. Kita belajar kebangkitan terus. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ketika tadi Pak Hari stand up sempat cerita perempuan-perempuan itu benar, takut. Kenapa pagi-pagi buta? Itu pagi-pagi buta. Pak Hari nyebutnya pagi-pagi apa? Pagi-pagi benar, sorry. Pagi-pagi benar. Para wanita itu ke kubur Yesus. Ya karena waktu itu memang mereka takut dengan tentara Romawi. Murid-murid aja lari semua, saudaraku. Kalau saudara teliti baca Alkitab, ada yang lari dalam keadaan telanjang. Itu penafsirannya Rasul Markus. Saking takutnya nggak sempat pakai baju, mungkin pakai jubah, lari lepas semua bajunya. Itu ada loh, ya tuh. Ditafsir masih remaja waktu itu. Ya saking takutnya lari sampai itu menggambarkan ketakutan bener. Murid-murid sampai sembunyi karena mau takut ditangkap. Para wanita pagi-pagi bener, sebelum ada orang, belum itu ke kubur. Ya, dan yang waktu dikubur sudah nggak ada. Memang ini misteri, saudaraku. Jadi gini, saudaraku, Yesus itu mati hari Jumat, disalib kan hari Jumat. Itu masih ada jasadnya, ya kan? Terus diturunkan dari apa namanya kayu salib, dibawa ke kubur yang mau dikunjungi ini kuburnya namanya Yusuf Arimatea yang punya kebun untuk jadi kubur itu. Lah Sabtunya itu Sabtu sunyi, Sabtu kita nyebutnya Sabtu sunyi, hari Sabat. Orang nggak boleh kemana-mana. Hari Sabat itu, ya kan? Terus Minggu mereka baru bisa pagi-pagi benar mengunjungi. Ternyata sudah nggak ada, kira-kira gitu. Ya kan? Tapi intinya gini, saya enggak bahas itu deh. Itu penafsiran bisa macam-macam. Saya enggak suka tafsir-tafsir. Intinya gini, waktu dibunuh dalam keadaan manusia, roh gini. Orang kalau mati, saya sudah pernah jelaskan. Orang itu mati, tubuhnya dikubur, rohnya keluar. Orang mati itu rohnya keluar, benar enggak saudaraku? Selama roh di dalam, orangnya masih hidup. Roh keluar, berarti orang itu mati. Ketika rohnya Yesus keluar, rohnya kemana? Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah di penjara sini, tepatnya kerajaan maut. Ya kan? Ibrani 2 ayat 14. Kamu tempelin hitam-hitam orang yang mati. Karena kita bicara langsung kebangkitan nanti. Ya baca sambil dibaca. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga... Itu bicara kita manusia ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut itu bahasa Yunaninya Hades, Hades yang biru aja ini soalnya, atau merah, soalnya ini udah hitam nanti nggak kelihatan. Hades tulisannya gini saudara kalau mau tahu. Ini ya, kerajaan maut. Hades, bacanya gini. Saya Yunani, ada Yunani Barat soalnya. Saya yang kelompok Yunani. Kalau orang bacanya A, ini ada gininya. Namanya H. Orang pakai Hades, wah, gitu ya. Ini kan ini iota dibaca E biasanya. Sorry, bukan iota, apa? Ita dibaca E. Ini kadang-kadang dibaca E. Memang literasinya E gini. Tapi kalau orang Yunani ini dibaca I, Hades. Hanya nggak baca. Ini yang orang-orang kalau menyebut Hades itu loh, wis ngene melok ae. Hades. Hades itu diterjemahkan Alkitab alam maut, kerajaan maut, ganti-ganti terjemahnya. Saya lihat itu bahasa aslinya Hades semua, tapi diterjemahkan kerajaan maut, alam maut. Ya, iblis ini berkuasa atas kerajaan maut ini, Hades ini. Orang-orang mati terpenjara di situ. Yesus datang mati sebagai manusia, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya masuk ke sini juga. Gitu. Seperti manusia kalau mati rohnya keluar masuk ke sini. Tapi kalau manusia mati keluar, ya rohnya ke sini,
di penjara. Tapi Yesus keluar di sini justru membebaskan orang-orang yang di penjara. Kita akan lihat itu dan kebangkitan. Ya, singkat. Oke, supaya dia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas Hades ini, atas kerajaan maut, dimusnahkan. Ngalih. Tapi kalau saya lihat cukup on. Gini saudaraku. Iya. Nah, ngalih wis. Ngalih neng dia wis kene rodok kene gak apa-apa. Memang rodok ning kene. Ya gini, ini gentayangan yang gini, antara sini pengen merono meneh, pengen rene meneh. Kenapa saya katakan begini? Oke ya. Orang yang di dalam Kristus, kalau mati kemana? Lukas pasal 23, ayat yang ke, saya ngapalin ayatnya lupa terus ini. Tentang Lukas pasal 23, ayat yang ke, kemarin sudah sempat disinggung kan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, itu ayat berapa kemarin? Berapa? 43. Ya. Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Ini 42 dulu. Ini orang yang mendapat janji Tuhan ini siapa sih ini? Penjahat ini kenapa sih? Ngapain dia dapat janji Tuhan? Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai... Ini orang yang dipenjara di sebelah Yesus, yang satu menghujat, yang satu percaya kepada Yesus. Dan apa janji Yesus kepada orang yang percaya kepadanya? Engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah ini kurang satu gambar, ini saya hapus dulu saudaraku ya. Langitnya ini saya lihat tadi kurang satu, saya mau kasih tahu. Ini nanti aja saya gambar lah. Di sini saudaraku. Ini yang langit tingkat ketiga. Sudah saya sampaikan minggu lalu kan, segini. Nyambung di sini, enggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya. Saya enggak lurus. Oke. Sudah saya tunjukkan ayat minggu lalu 2 Korintus 12. Coba baca dengan cepat 1 2 3 tentang penglihatan Rasul Paulus. Kenapa Firdaus yang dimaksud mana? Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Firdaus itu paradisos. Paradisos itu terjemahan dari Taman Eden. Apa saudaraku? Taman Eden. Oh ya, saya jelaskan dulu. Taman Eden itu kemana kok bisa Yesus di situ? Ini lupa dulu ya. Taman Eden itu di bumi atau di sorga? Zamannya Adam, saya mau tanya. Zamannya Adam di mana? Di bumi. Singkat cerita nanti kepanjangan saya buka. Karena apa? Batas-batasannya ada sungai Tigris, sungai Efrat. Lho iku lho sik ono. Ning gone Mesir kono. Tapi kenapa? Kok sekarang tidak ada lagi? Anda ke sungai Tigris di Irak sana, Timur Tengah sana, Anda ke Efrat, kok nggak ada Taman Eden sini ya? Malah gersang. Kenapa? Kita lihat Kejadian pasal ini dulu ya, pasal 3. Firdaus itu di sini nanti. Ini Hades, ini Firdaus. Saya tulis Firdaus saja daripada tulis Yunani nanti bingung lagi. Firdaus, paradisos, Firdaus. Firdaus. Kasih nama Firdaus anaknya nggak apa-apa, saudara. Kayak pelawak Firdaus. Kejadian pasal 3 ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Kejadian pasal 3. Ayat terakhir, Mbak. Pasal 3 terakhir berapa? 24. Yang bagaimana Firdaus itu? Nah, ia menghalau manusia itu. Setelah manusia jatuh dosa dihalau dari mana? Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub itu malaikat. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Setelah itu kayak nggak ada diceritakan lagi Taman Eden itu, paradisos itu. Setelah dijaga malaikat. Nah, kita udah belajar minggu lalu, makanya kalau diulang-ulang lagi panjang. Malaikat itu tinggalnya, nah ini pas ini, di sini. Dijaga para malaikat. Dengan pedang menyala-nyala, orang nggak bisa masuk lagi, supaya jangan masuk. Ya tahu, supaya jangan ngambil pohon kehidupan, menjaga jalan ke pohon kehidupan dijaga. Kan di sini ada kehidupan, di sini orang nggak mati. Ada waktu di Firdaus nggak mati. Kalau kamu makan, kamu mati loh nanti. Dimakan, mati, buang.
Kalau nggak dibuang hidup terus di sini dalam keadaan berdosa, makanya dibuang. Ya, akhirnya hidup di dunia mengalami proses ini sampai Yesus datang. Adam yang sejati ini nanti. Itu nanti kita bicara pada waktu kenaikan aja saya jelaskan. Ini disinilah Yesus tujuannya datang ke dunia. Oke. Tapi di sini Firdaus itu kenapa kok jadi di sini gitu loh saya maksudnya. Jadi gini, sebentar pelan-pelan ya. Jangan kita bayangkan ini langitnya kita ya. Terus ini saya lihat teksnya terjemahan. Iya, ini agak maaf ya salah terjemahnya. Bukan angkasa. Kerajaan angkasa, kerajaan udara. Airo. Air itu air ya. Jadi di sini nih Yunaninya merah aja. Saya cek tadi air. Bahasa Inggris pakai ita juga ya. R itu P itu R kalau bahasa Yunani. Mas juga sering bingung ketukar-tukar. Air. Ini bahasa Inggris, dari sila muncul bahasa Inggris air itu apa saudaraku? Kalau air bahasa Jawa itu apa? Banyu. Nek bahasa Inggris air itu apa? Udara. Ini kerajaan penguasa kerajaan udara. Saya ralat. Karena ini saya khawatir loh Mas Immanuel bener ini. Apa? Ini gambar bulan bintang. Nanti dipikir angkasa itu bulan bintang. Ini salah. Karena yang terjemahan salah. Jadi gini. Saudara jangan pikir kerajaan angkasa itu iblis itu di apa planet-planet. Enggak. Ya. Selama makanya kenapa orang ateis itu ya, orang Rusia itu pernah dulu, siapa itu namanya? Naik pesawat ulang, mana katanya Tuhan ada di angkasa, cari nggak ketemu sampai ke bulan, sampai ke planet. Karena bayangan dia itu fisik, alam fisik. Ingat, Allah itu roh. 1, 2, 3, Allah itu roh, tidak fisik. Langit yang dimaksud juga rohani, roh. Kalau selama masih bisa dilihat itu berarti fisik. Oh ada planet, bulan, bintang, berarti itu fisik. Tidak apa-apa, nanti di anu aja. Nah malah bulan bintang kamu gambar di sini aja, Mas. Itu masih langitnya kita. Nah di sini ini kerajaan udara. Inilah Hades itu, sama dengan Hades. Yes guys, om buka sih guys. Jadi lemes saya di depan ini. Belum sarapan ya. Nanti jangan khawatir, kita ada syukuran nanti. Jumat kapan itu ada syukuran, ini ada syukuran lagi nanti ya. Tapi jangan lupa didoakan yang syukuran. Nanti saya juga mau doakan Lili ya, sorry minggu lalu kan saking lupa doakan syukurannya. Oke, Hades kerajaan udara. Disinilah alam maut itu. Manusia mati ketahan di sini. Ketahan di sini. Yesus ngomong, tapi Yesus datang. Lah ini saudaraku. Makanya saudara pernah baca enggak? Yesus itu melintasi segala langit. Ibrani berapa Mas juga? Coba cari cek aku. Dia naik lebih tinggi dari segala langit, melintasi segala langit. Kenapa ada kata-kata melintasi segala langit? Itu karena di sini. Dan kita yang mati di sini, ini hidup, mati dibawa ke kerajaan udara, kerajaan maut, dibawa ke sana. Sekarang kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan Yesus. Ya, makanya lebih tinggi ke Ibrani pasal 2 itu. Ibrani pasal 2. Ya, melintasi segala langit dan kita dibawa ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Kita akan lihat satu kejadian yang benar-benar terjadi, Matius pasal 27. Matius pasal 27 ketika Yesus menyerahkan nyawanya dengan Mas juga cari ya, melintasi langit. Ayo tugasmu. Ono nek gak Ibrani pasal 2. Kalau enggak kamu cari searching yang lain. Matius dulu ya, ini kejadian beneran tentang kebangkitan. Yesus bangkit, Matius pasal 27. Apa yang ketika Yesus mati? Matius 27 ayat 50 mulai. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Terus, ketika Yesus berseru, menyerahkan nyawanya, loh, kok apa sih Mbak Esther? Tak tunda lagi loh nanti. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Ceret. Kok ceret? Terus dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kenapa orang-orang kudus yang telah meninggal mulai dari Adam
ini ada lukisannya, Nyonya saya pernah lihat Lin ya, kamu waktu jemput saya belajar Yunani, saya belajar Yunani di seorang Romo Ortodok, dia katanya pernah kenal Bu Sri loh, pernah kesini, Romo Joko. Dia tinggal di Yunani 7 tahun setelah itu. Seneng ketika ketemu saya, Pak aku yang lain di Gunung Gedangan, makanya saya diajarin Yunani. Luar biasa Bu Romo Joko ini, pinter 7 tahun di Yunani, ngomong kayak sehari-hari. Dulu mau masuk di sini keliru katanya apa? Teman-temannya itu langsung bawa dupa apa takut semua. Wes iki dikira aliran opo itu ya. Padahal pelajarannya bagus ya, ortodok itu luar bagus pelajarannya. Ini saya pernah waktu jemput saya kita lihat gerejanya ya, ada lukisan-lukisan. Itu ya yang bagus kita contoh nanti. Saya mau lukisan itu akan memudahkan seperti gini kan memudahkan kita untuk memahami. Itu ada gambarnya Adam, Lina, saya lupa malah dia ingat. Itu ada gambar Adam, Hawa dan yang lain-lain Yesus datang terus ngajak keluar dari alam maut itu. Bagus itu cara lukisannya itu bisa menggambarkan itu ya. Belum pernah lihat kan ya seperti itu ya. Nanti lain kali bisa lihat. Kita akan usahakan nanti juga ada di sini. Oke. Jadi kuburan-kuburan terbuka orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit mulai sejak Adam. Dan yang terakhir orang yang itu tadi, penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus, hari ini juga engkau di Firdaus. Waktu mati, hari kan Yesus ngomong hari ini juga, enggak nunggu besok, enggak nunggu tahun depan, enggak nunggu kapan. Hari ini juga engkau bersama-sama engkau di Firdaus. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kenapa bangkit? Itu pertanyaan. Kenapa saudaraku? Sudah saya jelaskan dikit-dikit. Kenapa bangkit? Karena dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati, menyerahkan nyawanya, rohnya keluar. Mati, rohnya keluar. Kemana rohnya keluar tadi? Hadis. Orang-orang yang di penjara ini, yang putih gak ono, yang putih. Ini berdosa ini. Gak ono, ya sih ya. Putih, orang-orang copotan kok rusak. Ini nah nanti saudara biar ngerti ya. Di dalam alam maut setelah Yesus datang ke sana terbagi menjadi 2, perhatikan baik-baik. Alam maut tetap ada. Ya, alam kematian. Ya. Enggak apa-apa. Irengnya tetap. Nanti ini mau dibangkitkan Yesus. Yesus masuk ke sini. Mayatnya di mana? Tubuhnya di kuburan. Ini nyopot-nyopot. Rohnya kan keluar ini, tapi jangan salah, waktu ini keluar, roh ini hilang dari sini. Ingat Allah itu Maha Hadir. Amin saudaraku ya. Yesus keluar, rohnya menyerahkan nyawanya masuk ke sini. Orang-orang yang terpenjara tadi, hari ini juga lepas. Engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Hidup bersama para malaikat. Saya tunjukkan ayatnya. Hari ini juga, ini janji buat kita, makanya ada pengharapan di dalam Yesus. Dalam Kristus ada ya pengharapan, ada kehidupan yang kekal. Kita akan lihat ntar di sini. Ada kejadian di mana orang bertanya jawab tentang kebangkitan orang mati. Kemudian Yesus bicara Matius 22. Ini nggak usah saya buka ya. Kenapa ini jadi Firdaus minggu lalu ya? Jumat baca sendiri dengarin ulangi lagi ya. Kenapa ini jadi Firdaus? Kenapa disebut Firdaus? Paulus yang menyebutkan dibawa ke langit tingkat ketiga itu loh ya. 2 Korintus 12 1 2 3 baca sendiri itu. Langit tingkat ketiga ke Firdaus, di sana tempat ketemu dengan Tuhan Yesus bersama para malaikat. Coba lihat di situ. Matius 22. Ayat 30. Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nanti hidupnya di sana tidak kawin dan tidak mengawinkan. Istri saya sempat tanya, Pak nanti di sana kamu masih sayang aku enggak? Oh, masih takut dia, nanti disayang lagi enggak? Loh, masih ingat aku? Saudara kalau di sana, masih ingat enggak satu sama lain? Masih ingat? Itu nanti dari mana ajarannya Yesus? Yesus waktu menceritakan perumpamaan ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini bukan Lazarusnya yang dibangkitkan itu, bukan. Ada orang kaya, orang miskin. Kebetulan miskinnya namanya Lazarus, mati. Yang satu masuk ke, yang orang kaya ini masuk ke alam maut, tersiksa di situ.
orang miskin ini duduk di pangkuan Abraham kira gitu. Terus orang kaya ini lihat loh, itu kan Lazarus yang makan loh, berarti ngerti kan, masih sadar. Iku sopo. Nanti Anda di sana ngerti, oh Bu Untung, Bu Suparmi, ketemu. Ibu juga siapa jenenge? Ibumu? Ibu Sipora. Oh, aduh. Ibu Kayati masih ketemu. Saya nyapa nanti. Oh, ya siapa? Ketemu. Bapak saya Pak Parno. Ngerti. Ayahku nih Bu, ngerti. Nanti nyonya gitu udah takut. Ngerti. Lembo ro aku. Masih ketemu, ngerti loh, ini kan niki tahu saudaraku, bukan terus lali, kamu siapa ya? Gua ya banget di surga kayak kenal, tapi tadi tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ah, Mas Paulus mumpung di dunia segera kawin, kan nanti di sana. Wah, guyu kok cepetan nih. Karena di sana nggak ada kawin mengawinkan lagi, jadi tetap ketemu nyonya. Lo bayangkan saudara. Kalau masih ada kawin mengawin, maaf ya, ada seks, ada nafsu, ada apa ya dalam petik apa hubungan suami istri, berarti masih ada cemburu enggak? Jadi cemburu kan, padahal kasih itu tidak cemburu. Lah nanti lu kok dideketin lagi sharing sama itu, ngamuk. Neng surga masih ada cemburu kan lucu. Enggak saudaraku. Yang ada kasih ya, sayang ya. Oh Lina tetap, Lina. Tapi sayangnya sudah jangan pegang-pegang. Suci. Sudah kamu juga hilang, yo. Hasratnya hilang. Yang ada kasih. Yang ada kasih. Cobalah saudara tambah tua. Maaf ya, kadang saya lihat dia, kamu loh tadi suruh nyukur mau masuk. Saya tuh mau putih, mau apa? Karena ada putihnya. Pinjamkan Dewi gunting sampean. Guntingnya bagus, tak minta nanti ya. Enak ya. Punya saya sering melengseng-meleset itu enak, panjang gitu loh ya. Supaya jangan dia juga. Carikan yang seperti itu ya. Enak. Saya sudah enggak mikirnya, saya sudah tua ya apa adanya gini. Maaf ya, kadang saya lihat dia juga enggak seperti dulu ya. Dulu, wah tambah luar biasa cantiknya. Bajunya itu dipakai Dina aja, kadang masih cukup Dina kan. Sekarang udah enggak cukup semua. Maaf, kadang-kadang dia ketawa, saya hilang satu giginya. Lu datang nggak sadar, ombo-ombo nek guyu. Ketok, bogam. Sudah banyak yang berkurang. Tapi yang luar biasa ini loh, kok nggak hilang ya? Nggak. Kalau masih muda dulu kayaknya jaim. Saya punya pacar aja pernah saya tinggal gara-gara muncul ubannya satu, saudara, panjang kan. Dawa situ iki uban. Itu gara-gara nakal, saya tinggal, saudara. Ya apa? Tapi kalau kasihnya, karena kan orang menikah itu, rumah tangga itu, Efesus, ayo Mbak Reni, Mas Mesak. Mas Reni, Mbak Reni, Mas Mesak. Efesus 5:22 kan, kasih Kristus adalah dasar suami dasarnya kasih. Kasih itu menutupi kesalahan, kejelekan. Itu udah kasih itu sawele-ele bojomu, yo sayangen, amin saudaraku. Kok ikut amin, belum nikah kamu. Siap mengamini ya. Saelek-eleke yo karaktere sifate, saelek-eleke wajah ada perubahan, tetap sayangi. Sak keluar putih-putihnya saya. Tetap, tapi dia maksudnya biar saya kelihatan seger, fresh itu, saya ngerti, saya bercanda aja. Itu namanya kasih. Nanti di surga itu seperti itu, yang ada itu hanya kasih gitu. Jadilah di bumi seperti di surga, Anda harus praktekkan itu. Pak Hari tetap sayang Mbak Ani. 100%. Kalau Bu Sri sudah nggak ada, praktekkan nih. Nanti. Yang saudara-saudara ayo belajar mengasihi ya. Tidak mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Hidup, baca sama-sama. Nanti kita hidup di Firdaus seperti malaikat di sorga. Malaikat di surga. Jadi orang Kristen kalau mati nggak dapat malaikat. Kalau seberangan, kalau mati dapat bidadari itu kan malaikat perempuan. Dapat berapa? 72. Nah yang perempuan, nah ini ada ngawur mereka dapat 72 bidadara katanya. Sak ganteng-gantengnya kan itu ganteng. Direk dikeroyok wong 72. Enggak iso bayangno. Wis terserah nek kon percaya ngono. Guyu kan. Kalau Anda enggak akan dapat bidadari, Anda ada cewek-cewek. Engkau enggak akan dapat. Tapi engkau jadi bidadari itu. Amin.
Dijadikan Tuhan bidadari. Ya kan istilah kita bro, malaikat itu. Laki-laki cuma. Hidup seperti malaikat di surga. Saya nggak ada waktu menjelaskan ini. Oh banyak ayat untuk menjelaskan ini. Wow, ini loh saudaraku, kebangkitan yang dikerjakan Yesus mati, masuk ke sana ini baru mati, dibawa bangkit. Terakhir, karena waktu ya, Efesus 4 ayat 8. Kenapa? Bu Satiman tertawanya terlambat. Ini paling sepuh di sini ya. Sekarang paling sepuh Bu Satiman ya. Wah luar biasa. Disayangi saudaraku, disayang. Amin. Oh, ini ibu kita semua ya. Ibu bagi kita semua. Oke. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala Nggak ketemu sih, Mas bukan nggak ketemu melintasi langit. Hah? Ibrani 4:14. Loh, luru aku mau. Buka ini dulu. Ibrani 4 ayat 14. Nanti ke sini ya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung. Itu dia punya gelar. Kenapa imam besar itu nanti jelaskan lain waktu ya. Itu gelarnya dia. Yang telah apa saudaraku? Melintasi semua langit. Melintasi apa? Semua. Berarti langit itu lebih dari satu gitu loh kan. Semua langit itu berarti jamak. Ya ini kita jelaskan. Langitnya ini, langitnya kita manusia yang selama masih bisa kita jangkau. Ada langit yang tidak kelihatan, tempat alam kerajaan udara beroperasi ini saudaraku ya. Kemudian ada langit melintasi segala langit, dilintasi semua. Berarti Yesus di sini apa di sini? Dilintasi. Di atas juga. Tapi dia juga ada di sini. Nah, mumet ya, nanti lain kali jelas. Karena dia maha hadir, memenuhi segala tempat. Tapi intinya melintasi langit, bukan berarti harus mentok ning kene, berarti terbatas dong kuasanya. Oh, Yesus sampai sakmene tok mampu. Enggak, segala langit dilintasi. Nanti lain kali saya akan jelaskan ini lebih jelas ya. Allah itu di mana? Enggak bingung lagi, Allah itu di mana? Oh, berarti Allah itu punya rumah. Berarti gede rumahnya, seperti tukang. Nanti akan saya jelaskan. Allah itu roh, enggak fisik seperti kita. Oke. Jadi melintasi segala langit. Untuk apa? Ya, nanti lain waktu ada khotbah tersendiri tentang itu. Yesus melintasi segala langit untuk menganugerahkan kepada kita. Di sini aja kita hubungkan Efesus 4 ayat 8. Tim musik bisa siap? Selain ini kita akan berdoa. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Yang tadi di penjara tadi, ini tadi gambar putih ini ya. Nah, yang item-item ini, yang tidak percaya Yesus, di mana saudaraku? Orang yang tidak percaya Yesus di mana? Tetap di Hades. Makanya hati-hati saudaraku. Anda yang di dalam Yesus, waktunya nggak cukup. Nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia, dibawa ke Firdaus. Diberikan pemberian-pemberian, kita melihat anugerah hidup kekal selama-lamanya. 1 Timotius 4 ayat 4. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius Tesalonika ya kayaknya. 4 ayat 14. Kita akan dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Ya, Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Pelan-pelan dulu. Inti iman Kristen itu percaya bukan sekedar percaya Yesus Tuhan. Yesus telah mati dan telah bangkit. Harus punya pemahaman loh. Allah kok mati? Berarti kamu belum nyampe. Allah kok mati? Belum nyampe. Intinya percaya Yesus bukan sekedar pokoknya Kristen percaya Yesus, ngerti ceritanya Alkitab. Bukan. Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, iman pada Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Nanti ini ceritanya sudah mati, bangkit. Rusak ini. Sorry ini. Saya kalau nyabut kok rusak ya, kasar.
Immanuel ya. Ini bawa naik ke sini. Nah, ini baru jelas nanti. Tubuhnya kan sudah hilang tadi Pak Hari bangkit. Hah? Kosong kuburnya. Naik. Ya ini melintasi langit. Bicara tentang ini. Dan kita dikumpulkan bersama dia. Loh kok ada dua Yesus? Nanti kita lihat pelajaran selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Bukan berarti ada dua Yesus. Yesus yang sama. Cuman satu dalam tubuh kemanusiaannya dibawa ke sorga. Itu nanti sebagai momen, sebagai monumen keabadian. Ada tubuh yang menebus dosa kita semua. Dan ada nanti Allah yang menampakkan diri melalui anaknya, tetap ada. Makanya nanti di sorga ada yang duduk di takhta, ada anak domba, loh kok ada dua ini. Nah nanti kita akan lihat ya. Kita percaya kita satu kali akan berkumpul bersama-sama di Firdaus. Amin saudaraku, melalui kebangkitan Yesus. Makanya judulnya Allah yang menyelamatkan dari dunia orang mati, dari Adis diselamatkan. Untuk dikumpulkan bersama-sama dia selama-lamanya di Firdaus. F ya.